Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk menjalankan perintah Allah, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain
Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 64. Halaman 64 itu dua dari belakang. Baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza sami'ta, maka jika kamu mendengar, min ahadin minal muslimina, dari salah seorang kaum muslimin, hazihil hujjatas saqitata, hujjah argumentasi yang gugur ini, yang tidak diterima ini, fasjirhu, maka bentaklah dia, anha, karena hujjah tersebut, wa'arifhu, dan beritahukanlah dia, bi anna ismahu, bahwa dosanya, fil ihtijaji bil qada'i wal qadari, beralasan terhadap qada dan qadar, ala tarkil awamiri, terhadap meninggalkan perintah Allah yang wajib, wa fi'lil maharimi, dan melaksanakan larangan Allah yang diharamkan oleh Allah, a'zamu, itu lebih besar, min ismihi, daripada dosanya, ala nafsir tarki lil wajibi, terhadap meninggalkan kewajiban itu sendiri, wal fi'li lil muharrami, dan melaksanakan keharaman. Jadi jika ada orang yang beralasan, saya bermaksiat ini karena takdir dari Allah, saya berzina ini karena takdir dari Allah, maka menurut Al-Habib, bentaklah orang tersebut dan beritahu bahwa beralasan tersebut dosanya lebih besar daripada kemaksiatannya yang dilakukan. Misalkan ada orang yang tidak sholat, lalu orang tersebut berkata, saya nggak sholat ini karena takdir dari Allah. Itu disebut hujjatus saqitah, argumentasi yang gugur, yang tidak diterima oleh Allah. Maka bentaklah orang tersebut dan beritahukanlah kalau alasan itu tidak diterima oleh Allah, dan alasan itu dosanya lebih besar daripada meninggalkan sholat itu sendiri, daripada dia berbuat zina itu sendiri. Jadi kemaksiatan itu ada dua. Ada kemaksiatan meninggalkan yang wajib, dia meninggalkan sholat, itu bermaksiat pada Allah, hukumnya dosa besar. Dia meninggalkan membayar zakat, itu bermaksiat pada Allah, hukumnya dosa besar. Dia mampu berpuasa tapi tidak berpuasa Ramadan, itu bermaksiat pada Allah, hukumnya dosa besar juga. Ada kemaksiatan itu melaksanakan yang diharamkan oleh Allah. Dia berjudi, dia berzina, dia mabuk-mabukan, itu berarti bermaksiat kepada Allah yang juga dosanya besar. Jadi jika ada orang yang bermaksiat kepada Allah, lalu kita mendengar dia beralasan ini takdir dari Allah, maka beritahulah orang tersebut bahwa alasan takdir itu lebih besar daripada kemaksiatan itu sendiri. Hadirin sekalian, jadi dia menyalahkan takdir, ternyata dosanya lebih besar daripada perbuatan maksiatnya, na'udzubillah, karena dia menyalahkan Allah. Padahal Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang diperbuat, dan mereka manusia akan dimintai pertanggungjawaban jawab setiap apa yang dia perbuat. Jadi menyalahkan Allah dosanya lebih besar
daripada dosa itu sendiri, hadirin sekalian. Jadi memang segala sesuatu itu sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wala yajma', janganlah mengumpulkan ala nafsihi, atas diri seseorang, baliyataini, dua bencana. Bencana maksiat, bencana menyalahkan takdir. Wa yaquduha ila sukhti rabbih, yang menyebabkan mendapatkan murka dari Tuhannya, min jihataini, dari dua jalan. Jadi orang yang bermaksiat menyalahkan takdir, dosanya dua. Dosa maksiat itu sendiri dan dosa menyalahkan takdir. Berarti kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita sadari ini kesalahan kita, lalu kita bertaubat kepada Allah, lalu kita menyesal terhadap dosa yang telah kita perbuat, hadirin sekalian. Wa amma zikrul qada'i wal qadari, adapun menyebut qada dan qadar atau takdir, wa tazkiru bihi inda syada'idi wal balaya wal masaibi, tatkala ditimpa kesulitan, bencana maupun musibah, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa, maka hukumnya boleh. Kita sakit, ini takdir dari Allah, nah itu boleh. Kita kecopetan, kecurian, lalu kita bilang ini takdir dari Allah, uang saya hilang, itu boleh. Kita tertimpa musibah yang besar, yang berat, lalu kita mengatakan ini takdir dari Allah, itu hukumnya boleh, hadirin sekalian. Wa huwa ihtijajun ala nafsihi, dia beralasan atas dirinya, walaisa ihtijajan laha, dan tidak beralasan untuk keuntungan diri. Li'annal abda al-mubtala wal musaba idza ulima, sesungguhnya seorang hamba yang tertimpa musibah maupun bencana, jika dia mengetahui annal mubtaliya, bahwa yang memberikan bencana, lahu huwa rabbuhur rahim, adalah Tuhannya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau seorang hamba menyadari bahwa saya sakit ini karena Allah yang mentakdirkan saya sakit, sementara dia menyadari bahwa Allah itu Ar-Rahman, pengasih, bahwa Allah itu Ar-Rahim, maha penyayang, maka hamba tersebut akan memiliki keimanan yang lebih kuat, lalu dia memiliki kesabaran yang menyebabkan dia mendapatkan pahala dari kesabaran-kesabaran tersebut, hadirin sekalian. Jadi kalau kita tertimpa musibah itu juga baik yang berat maupun yang kecil, hadirin sekalian. Kita tertimpa musibah, kita mengatakan ini takdir dari Allah, maka itu sangat bermanfaat buat kita. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang apabila tertimpa musibah dia mengatakan kami dari Allah, kami ini milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang sabar pahalanya besar, yaitu orang yang menyadari harta benda ini milik Allah. Kalau ternyata hilang daripada diri kita, ikhlas. Rumah ini milik Allah, suatu saat terjadi gempa lalu hilang, kita ikhlas menerima. Diri kita ini, tubuh kita ini milik Allah. Kalau dipanggil oleh Allah ataupun kita tertimpa sakit, kita ikhlas menerima, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menerima takdir, kita akan ikhlas, kita akan
tenang dan kita akan bahagia karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu bizzalikal bala'i sabaqu alaihi alkitabu minallahi, dan bahwasannya bencana ini telah ditetapkan oleh Allah. Tahaqqaqa wa aiqana, dan dia yakin dan dia bersungguh-sungguh, anna fi dhamni dzalika lahu salahan wa khairan katsiran, bahwa di dalam hal ini ada manfaat yang besar, ada kebaikan yang besar. Fayahmulu ilmu bidzalika ala ridha wat taslimi lillahil hakimil alim, maka mendorongnya untuk selalu ridha dan menerima terhadap yang diberikan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kita harus menyadari sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menuliskan semua yang ada di Lauhil Mahfuz, dan itulah takdir kita. Takdir akan selalu sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kita harus yakin orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada takdir Allah, karena ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Misalkan ada orang yang berkata, saya nggak percaya pada takdir. Nah, dia udah kafir hadirin sekalian, karena takdir bagian dari rukun iman. Rukun iman kita sudah hafal semuanya: beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Jadi kalau salah satu ada yang tidak kita imani, saya nggak percaya malaikat, maka dia sudah kafir hadirin sekalian. Mengapa kafir? Karena kurang syarat jadi orang beriman kepada Allah. Saya nggak percaya kepada Quran, dia sudah kafir karena kurang syarat jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada takdir, dia mengandalkan usahanya. Dengan usaha dia pasti akan berhasil, dia sudah kafir hadirin sekalian. Jadi 6 isyarat ini harus dimiliki bagi orang yang beriman, di antaranya beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa musibah itu contoh takdir yang buruk datangnya dari Allah. Ditimpa kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, itu juga takdir dari Allah, dan itu kita harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad wadaha wa tabayyana laka, sungguh telah jelas bagi kamu, annal ihtijaja bil qadari, bahwa beralasan terhadap takdir, indal amri wan nahyi, ketika melaksanakan yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan perintah Allah, mahzurun adalah dilarang, wa mazmumun dan tercela, fahzarhu maka hati-hatilah jangan sampai kita melakukan hal ini. Wa indal bala'i wal masaibi nafi'un, tetapi menganggap itu takdir ketika ada bencana musibah itu sangat bermanfaat. Walakinna liman yaqilu, tetapi itu bagi orang yang mengerti, anillahi ta'ala, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menyadari bahwa segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Yang Allah takdirkan terjadi, yang tidak Allah takdirkan tidak terjadi hadirin sekalian. Kita sudah berusaha gigih mencari uang, mencari nafkah, kok hasilnya sedikit, itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Kita sudah berusaha, si fulan harus jadi pemimpin, kita sudah mengikuti fatwa ulama, kok ternyata nggak jadi, itulah yang ditakdirkan oleh Allah, dan kita
ridho, ikhlas menerimanya hadirin sekalian. Jadi usaha-usaha kita mendapatkan pahala dari Allah jika benar, namun takdir itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah takdirkan terjadi, yang tidak Allah takdirkan tidak terjadi, sehingga kita tenang di dalam menghadapi hidup ini hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin, tidaklah suatu musibah itu menimpa fil ardi wala fi anfusikum, di dalam bumi maupun terhadap diri kalian sendiri, illa fi kitabin, kecuali itu sudah ditetapkan di dalam suatu kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Kita sakit kita sudah dicatat oleh Allah. Kalau kita menerima dengan ikhlas mendapat pahala, kalau kita menggerutu menyalahkan Allah, kita mendapatkan dosa hadirin sekalian. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman wajib percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan hal itu. Inna zalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan lagi buat kita, yang Allah kehendaki mudah, yang tidak Allah kehendaki tidak akan berhasil atau sulit hadirin sekalian. Berarti sebagai seorang yang beriman selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang Allah takdirkan mudah itu akan mudah dan akan berhasil. Yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi meskipun kita berusaha sekuat tenaga hadirin sekalian. Berarti kita dengan tenang ikhlas menerima setiap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak sedih jika kamu tidak mendapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak senang berlebihan jika kamu mendapatkan sesuatu. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Prestasi kita besar, prestasi kita banyak, siapa dulu saya nih hebat, nah itu namanya muhtalin fakhur, sombong dan membangga-banggakan diri. Padahal itu adalah anugerah Allah. Kalau Allah mau cabut bisa hadirin sekalian. Pangkat jabatan kita kalau Allah mau cabut sangat mudah. Harta yang kita miliki kalau Allah mau hilangkan bisa, dengan berbagai cara. Allah punya cara untuk menghilangkan harta jika sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita manusia tidak boleh sombong maupun membangga-banggakan diri hadirin sekalian. Kitab ini hampir selesai. Saya rencanakan sampai habis hari ini, mudah-mudahan bisa. Wa in tazakkara al-'abdu indal masaibi wal balaya ma wa'adallahu 'alaiha minad darajati wal hasanati wal kaffarati lis-sayyiati fadzalika hasanun. Jika seorang hamba ingat ketika mendapat musibah, bencana, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa derajat yang tinggi, kebaikan-kebaikan dan penghapus-penghapus dosa, maka itu sangat baik bagi hamba tersebut. Jadi jika seorang hamba kena musibah, kena bencana, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi padanya, lalu dia menganggap hal itu takdir, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menganggap itu takdir adalah hal yang sangat bagus.
karena seorang hamba tersebut yakin Allah akan menjanjikan derajat yang tinggi. Tiap musibah digantikan dengan derajat yang tinggi, dengan pahala yang berlimpah, dan dengan penghapus kesalahan-kesalahan. Jadi tiap kita mendapatkan musibah, kalau kita ikhlas, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti musibah sebenarnya hal yang baik bagi hamba tersebut kalau ikhlas menerimanya, hadirin sekalian. Wa huwa anfa'u li amatil muslimina, dan itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Wa aqrabu ila afhamihim, dan lebih mendekatkan pada pemahaman mereka. Jadi tertimpa musibah lalu dia ikhlas menerimanya adalah hal yang baik dan bermanfaat, dan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nazara ilal ilmil azali wal qada'i wal qadaris sabiqi yaftaqiru ila fatanatin wa basiratin. Memahami ilmu azali seperti qada dan qadar membutuhkan kecerdasan dan membutuhkan basirah, penglihatan batin yang tidak semua orang memahaminya. Bi khilafil wa'dil ukhrawiyyi fa inna kulla ahadin yafhamuhu wa kadzalikal wa'idu. Berbeda dengan janji dan ancaman Allah, setiap orang mudah memahaminya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus yakin, percaya kepada takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah takdirkan terjadi, yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah mencegahnya. Kita ingin duitnya banyak, Allah takdirkan sedikit, kita berusaha siang malam pun hasilnya sedikit. Kita usahanya biasa-biasa saja, Allah beri kekayaan yang melimpah, bisa, karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yakin kepada takdir, bagian dari keimanan. Dengan yakin kepada takdir, kita ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.